Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore ya, teman-teman yang mengikuti kuliah interaksi manusia dan sistem. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya mengenai interaksi manusia dan sistem ya, khususnya aspek ketiga ya, yaitu interaction. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, pada 4 pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua aspek utama ya, yaitu aspek pertama adalah aspek human ya, atau the user ya, sebagai pengguna dari elemen dari suatu sistem ya. Lalu di pertemuan terakhir kita telah bahas mengenai produk ataupun komputer ya, sebagai apa, suatu elemen dari sistem yang digunakan oleh manusia. Dan hari ini kita akan bahas mengenai interaksi ya. Jadi interaksi yang terjadi ketika manusia mencoba menggunakan ya, baik itu simple products ataupun computers ya, sebagai elemen dari suatu sistem tersebut. Interaksi antara manusia dengan produk ataupun komputer itu selalu dimulai dengan adanya tujuan atau goal. Ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi semisal saya akan berinteraksi dengan handle ya dari sebuah pintu ya, maka saya sebelum menggunakan handle tersebut pasti saya memiliki tujuan yang spesifik. Salah satunya adalah saya memiliki tujuan ya, agar saya bisa membuka pintu tersebut ya, bisa membuka pintu tersebut. Nah, mengetahui adanya handle tadi ya, saya akan berpikir ya, bagaimana caranya saya mengoperasikan handle tersebut agar pintu tersebut dapat terbuka. Ya, nah, proses di mana saya berpikir atau figuring out ya, bagaimana caranya saya menggunakan produk atau komputer atau teknologi tersebut untuk membantu saya mencapai goal atau tujuan yang saya inginkan sebelumnya ya, menurut Norman ya, dalam bukunya The Design of Everyday Things itu disebut sebagai goal of execution atau teluk dari eksekusi ya. Teluk dari eksekusi ini ya, secara sederhana adalah didefinisikan sebagai tingkatannya seberapa mudah seorang user ya, seorang pengguna itu dapat mentranslate ya tujuan dia dengan aksi ya, aksi yang akan dia lakukan dengan sistem atau sistem elemen ya. Nah, di konteks ini adalah produk ataupun komputer ya. Ilustrasi dari teluk dari eksekusi atau curve of execution adalah seperti ini. Semisal ada seseorang ya, kita sebutlah Pak Bono ya. Jadi Pak Bono ini bermaksud untuk membuka salah satu laci di lemari yang dia miliki. Ya, dari situ kita bisa tahu goal atau tujuan dari Pak Bono adalah membuka ya, salah satu laci ya yang ada di lemari dia. Nah, lalu dari situ dia mencoba melihat lemarinya ya. Dia mencoba melihat ya, bagaimana dia bisa membuka laci tersebut. Lalu ada salah satu hal yang dia dapat tangkap dengan mata dia, yaitu ada handle. Ya, handle hitam ini ya, ada berjumlah 6. Nah, dari situ dia dapat memutuskan, oh, untuk membuka laci ini ya, saya kemungkinan besar ya harus menarik handle tersebut. Ya, jadi proses dari dia memiliki tujuan tertentu, lalu dia dapat menentukan langkah ya atau aksi ya, aksi dari apa yang dia lakukan dengan produk yang berinteraksi dengan dia untuk mencapai tujuan yang dia miliki sebelumnya itu dinamakan ya goal of execution ya, atau teluk dari eksekusi.
Ya, ketika Pak Bono telah menentukan aksi bahwa dia akan menarik salah satu handle tadi agar tujuan dia membuka laci tadi tercapai, maka selanjutnya dia akan melakukan aksi tersebut. Ya, setelah melakukan aksi tersebut, maka sesuatu akan terjadi. Ya, ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama lacinya itu terbuka. Ya, kemungkinan kedua lacinya tidak terbuka. Ya, lalu ketika lacinya baik itu terbuka atau tidak terbuka, maka Pak Bono akan mengevaluasi ya, apakah tujuan dia untuk membuka itu tercapai. Ya, apabila laci itu terbuka, maka ketika dalam proses evaluasi dia akan mengatakan, oh ya, tujuan saya tercapai. Lalu apabila tidak, maka dia akan mengatakan, oh berarti I have to do something. Dia harus menentukan langkah yang lain atau akan ada goal of execution yang lain ya untuk menentukan langkah agar lacinya ini dapat terbuka. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses evaluasi yang terjadi ya ketika Pak Bono tadi telah menarik ya handle-nya tadi dan lacinya itu terbuka ya, ini menurut Norman itu disebut sebagai goal of evaluation ya, atau secara sederhana ya, goal of evaluation adalah apa, suatu proses ya pemikiran ya di mana seseorang itu ya mengevaluasi ya current state atau kondisi ya dari suatu produk ataupun komputer setelah dia melakukan aksi. Ya. Nah, dalam proses evaluasi tersebut ya seseorang tersebut akan mencoba membandingkan ya apakah goal atau tujuan yang dia tentukan sebelumnya itu tercapai atau tidak. Ya. Nah, proses evaluasi inilah yang menurut Norman disebut sebagai goal of evaluation atau teluk dari evaluasi. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai interaksi manusia antara dirinya dengan produk ataupun komputer, yang menurut Norman pasti akan terjadi dua teluk pemikiran. Ya, teluk pemikiran yang pertama yaitu goal of execution, di mana dia mencoba mentranslate dari tujuan yang dia miliki menjadi aksi, ya. Lalu setelah itu akan ada goal of evaluation, ya, di mana dia mencoba mengevaluasi, ya, apakah aksi sekaligus state atau kondisi atau result dari aksi tersebut, ya, apakah sudah sesuai dengan goal atau tujuan dia atau belum. Nah, proses inilah ya atau siklus inilah yang selalu terjadi ya secara sederhana ya ketika manusia berinteraksi dengan produk ataupun komputer. Ya, selanjutnya berbicara mengenai curve of execution ataupun evaluation, ada kalanya ya baik itu proses execution ataupun evaluationnya itu berjalan tidak lancar. Ya, berjalan tidak lancar di sini berarti apa? Bad experience terjadi. Ya, kalau kita berbicara spesifik di curve of execution, ya, bad experience ini terjadi ketika apa? Seseorang itu gagal ya mentranslate tujuan dia menjadi aksi. Ya, kenapa? Ya, bisa jadi ya kita tidak tahu ya, misalnya ada berbagai macam controls ya, controls mana yang harus kita pencet. Ya, atau controls mana yang harus kita tarik, putar dan lain sebagainya. Ya. Atau ya kalau kita bicara di curve of evaluation ya, bad experience ini bisa terjadi karena apa? Kita bingung ya dengan kondisi dari produk atau komputer yang berinteraksi dengan kita sehabis kita melakukan aksi. Jadi kita nggak tahu apakah aksi kita itu sukses atau tidak. Ya, atau kita tidak tahu apakah goal kita itu tercapai atau tidak. Ya.
Nah, bagaimana kita seorang desainer atau seorang engineer itu memastikan ya curve of execution ataupun curve of evaluation itu berjalan dengan baik, atau dengan kata lain ya experience yang terjadi itu dapat maksimal, atau experience yang muncul itu bisa experience yang baik ya. Nah, menurut Orman ya secara prinsip ya itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya oleh seorang designers ataupun engineers yang mencoba merancang sebuah interaksi. Berbicara mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh seorang interaction designer ataupun engineers ya agar curve of execution itu dapat menghasilkan experience yang baik ya, maka mereka harus mempertimbangkan setidaknya ada 5 hal ya. Aspek pertama ya disebut sebagai affordances ya, lalu ada signifiers, constraints, mapping, serta conceptual model ya. Lalu kalau kita bicara mengenai bagaimana seorang interaction designer atau engineers itu dapat ya menjembatani curve of evaluation ya agar teluk dari evaluasi tersebut dapat berjalan dengan baik ya, maka seorang desainer ataupun engineer harus mempertimbangkan setidaknya 2 aspek ya. Yang pertama disebut feedback, lalu yang kedua adalah conceptual model. Selanjutnya akan kita coba bahas ya masing-masing aspek yang harus atau sebaiknya dipertimbangkan oleh seorang interaction designers ataupun engineers ya. Pembahasan kita yang pertama akan kita mulai dengan affordances. Ya, jadi affordances adalah apa? Perceive and actual properties of a thing, primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly be used. Ya, atau ya secara sederhana, affordances adalah sebuah properti ya yang dimiliki oleh suatu benda. Ya, dalam konteksnya adalah produk ataupun komputer ya, di mana properti tersebut dapat digunakan oleh manusia atau user untuk menentukan ya bagaimana benda tersebut atau produk tersebut atau komputer tersebut digunakan ya, digunakan atau ya bagaimana fungsi yang melekat dari produk tersebut sebagai akibat dari properti-properti yang ada. Apabila kita mencoba menggunakan ya Human Information Processing model yang kita pelajari di pertemuan kedua untuk menjelaskan affordances ya. Jadi affordances ini secara sederhana adalah seberapa match ya properti yang ada dari sebuah objek ya atau sebuah produk atau sebuah komputer dengan apa yang ada di kepala manusia, khususnya yang ada di long term memory manusia yang berisi pengalaman ataupun knowledge. Ya. Nah, properti itu dari mana? Ya, properties itu dari mana? Jadi properties dari sebuah produk itu bisa berupa shape ya, bentuk, color, texture ya dan lain sebagainya. Nah, properti ini ya akan ditangkap oleh ditangkap oleh human sense, lalu akan dipersepsikan. Nah, ketika dipersepsikan akan dibandingkan dengan long term memory. Ya, jika kita tidak tahu ya atau kita bingung ya atau kita tidak memiliki experience atau knowledge ya terkait dengan properti tersebut, maka akan ada ketidakakuratan ya respon ataupun execution yang dapat menyebabkan bad experience tadi ya, sehingga pemrosesan informasi ya ini dapat menjadi lebih dari satu siklus ya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut yang mengenai affordances, saya akan menggunakan beberapa ilustrasi produk ya. Yang pertama adalah produk ini ya. Jadi saya ingin bertanya ke teman-teman ya tanpa menyebutkan nama produk ini ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia atau user dengan produk ini ya.
Jadi dari secara visual kita bisa melihat ya bahwa produk ini memiliki alas duduk ya, lalu alas sandar ya. Oleh karena itu ya kita akan menggunakan atau membandingkan bahwa produk yang memiliki alas duduk lalu ada sandaran punggungnya itu merupakan tempat untuk apa? Tempat untuk duduk ya, tempat untuk duduk. Atau dengan kata lain kita akan menyebut benda ini sebagai apa? Kursi ya, atau chair ya dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita bandingkan dengan produk selanjutnya. Ya, kira-kira apa yang bisa manusia lakukan atau apa yang kegunaan atau fungsi yang melekat dari produk ini ya. Nah, saya yakin kebanyakan dari kita nanti akan berpikir bahwa produk ini adalah karya seni ya, karya seni karena kita lihat ya ini mengkilat lalu bentuknya itu sangat artistik dan lain sebagainya. Tetapi ya desainernya ya saya lupa namanya tapi nama terakhirnya itu Hadid ya, itu menyebutkan bahwa produk ini adalah sebenarnya tempat untuk duduk ya, dengan kata lain produk ini adalah kursi ya, tetapi karena banyak dari kita yang mempersepsikan bahwa ini tuh nggak cocok sebagai kursi karena tidak ada misalnya alas duduk ataupun sandaran punggung yang jelas ya secara obvious bisa ditangkap oleh mata ya, tidak ada properti tadi ya bentuk alas duduk dan sandaran punggung tadi, maka kita tidak bisa atau susah ya untuk menyebut produk ini ya memiliki fungsi sebagai alas duduk. Atau dengan kata lain ya terdapat sebuah permasalahan affordances terkait dengan produk ini ya. Lalu ya ilustrasi yang lain untuk menjelaskan affordances adalah ketika kita berbicara mengenai Norman Door ya, bahwa di long term memory kita ya kita akan berpikir bahwa pintu yang ada handle-nya itu kecenderungannya akan kita tarik ya untuk membukanya, bukan didorong. Ya, oleh karena itu pintu yang memiliki affordances yang baik itu apabila dia memang dibuka dengan cara ditarik, maka kita akan memberinya handle tarik. Ya, lalu kalau kita ingin dia itu dibuka dengan cara didorong, maka kita akan memberikan handle dorong. Ya, bukan kita memberikan handle tarik untuk fungsi yang didorong ya, sehingga akan terjadi konflik ya di saat manusia melakukan persepsi atau melakukan proses perception. Contoh yang lain, sebuah produk yang affordances-nya itu kurang baik adalah alat ini ya. Jadi kalau kita melihat alat ini, maka long term memory kita akan mengasosiasikannya dengan apa? Salah satunya ya kalau saya itu dengan stapler ya, atau staples atau clip ya, atau ya kita akan melihat produk ini sebagai hole puncher atau pembuat lubang ya, buat dua lubang yang biasa kita gunakan untuk memasukkan kertas ke dalam binder ya dan lain sebagainya. Namun kenyataannya alat ini adalah sebuah disk reader ya, jadi alat penghancur CD ya atau penghancur DVD. Jadi menurut saya desainernya ini sedikit gagal ya menceritakan apa fungsi utamanya dari produk ini ya, tanpa memberikan keterangan khususnya hanya dengan berdasarkan properti utama seperti bentuk, warna, tekstur dan lain sebagainya tadi. Ya. Oleh karena itu ya agar kedepannya interaksi itu dapat berjalan maksimal, maka kita perlu mendesain suatu produk itu dengan affordances yang dapat dipersepsikan dengan baik. Ya, agar dapat dipersepsikan dengan baik, maka ya properti dari produk tersebut itu harus sesuai dengan apa yang ada di kepala manusia. Ya, secara umum. Ya, jadi kalau kita buat kursi, maka kursi itu identiknya apa? Ada alas duduk, sandaran punggung ya dan lain sebagainya ya. Nah, contoh lain yang sedikit ya menurut saya memiliki permasalahan di affordances adalah
ya yang di sebelah kanan ini. Jadi desainernya juga menyebut sama ini sebagai kursi, tapi kalau kita lihat secara sekilas kita akan ragu ya apakah ini memang benar kursi ya ataukah ini benar yang lain ya, karena memang dari segi properti ini tidak sesuai ya dengan bagaimana umumnya sebuah kursi. Setelah affordances, aspek atau prinsip kedua yang perlu dipertimbangkan oleh seorang interaction designer ataupun engineers adalah apa yang disebut sebagai signifiers. Jadi signifiers ini adalah sebuah tanda ya, atau indikator yang digunakan untuk mengkomunikasikan ya, perilaku atau fungsi yang melekat dari sebuah produk ke user atau ke orang yang akan menggunakan atau yang akan berinteraksi dengan produk tersebut. Atau dengan kata lain, sebuah signifier adalah sesuatu ya yang digunakan untuk mengindikasikan affordances ya yang dimiliki oleh benda atau produk ataupun sistem komputer atau perangkat komputer yang ada. Nah, signifiers ini dapat berupa teks ataupun simbol. Ya. Selanjutnya, ya, untuk mengilustrasikan penggunaan signifier, saya akan berangkat dari sebuah produk yang memang tidak perlu signifiers. Ya, dengan kata lain, ya, produk ini affordances-nya sangat jelas. Ya, kenapa sangat jelas? Ya, jadi pintu ini ya dioperasikan dengan cara didorong. Ya, karena didorong maka desainernya tidak memberi handle tarik ya, dia yang memberikan sebuah plat yang mengindikasikan bahwa ya pintu ini harus didorong ya. Karena sudah sangat jelas maka kita tidak perlu memberikan teks ya, push ataupun pull ya, atau kita tidak perlu memberikan signifier ya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan contoh selanjutnya ya. Jadi ada sebuah pintu yang dia itu dioperasikan caranya dengan didorong. Tetapi desainernya itu memberikan handle tarik ya, sehingga kalau dia tidak diberikan tulisan push maka banyak orang yang akan melakukan salah operasi ya, salah operasi. Nah, bentuk tulisan ini push inilah yang disebut sebagai signifier, di mana signifier ini atau tulisan push ini menunjukkan ya fungsi atau affordances sesungguhnya ya dari produk yang ada, yaitu ya, kalau kasus pintu ini ya dia itu harus dioperasikan dengan didorong ya. Contoh lain ya, sebuah produk yang boleh dikatakan gagal ya dari segi affordances ya adalah pintu ini ya. Jadi pintu ini itu ya diberikan handle tarik ya. Tetapi bagaimana pintu ini harus dibuka ini ternyata dia harus digeser. Sehingga ya desainer ya dari pintu ini akhirnya memberikan sebuah signifier ya. Signifier berupa tulisan dan juga simbol yang mengindikasikan bahwa tolong pintu ini jangan didorong ataupun ditarik, tetapi digeser. Ya, digeser. Ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa kalau kita bicara sebuah produk yang akan digunakan oleh manusia, maka sebisa mungkin produk tersebut harus memiliki sebuah affordance yang perceivable, yang dapat dipersepsikan, yang sesuai dengan long term memory manusia. Sehingga produk tersebut tidak memerlukan signifier. Karena adanya signifier atau adanya teks, label, simbol itu akan membuat pemrosesan informasi itu berjalan menjadi tidak seefisien kalau dia tidak ada signifiers ya maksud saya. Tetapi ada kalanya ya kita itu memang tidak bisa mendesain produk yang memiliki affordances yang bagus ya. Misalnya ya kita mendesain sebuah control unit maksud saya yang terdiri dari berbagai macam button ya. Lah buttonnya itu identik ya, tetapi memiliki fungsi yang beda-beda. Ya, akhirnya ya kita harus memberikan signifier ya, kita memberikan label ya, button A untuk apa, button B untuk apa, button C untuk apa. Ya, dalam kondisi ini memang berarti kita memerlukan signifier tadi
Ya, agar apa? Ya, agar proses growth of execution atau bagaimana kita mentranslate dari tujuan ke aksi itu dapat berjalan dengan baik. Ya, karena adanya affordances yang dibantu dengan signifier tadi. Ya, prinsip selanjutnya adalah yang disebut sebagai mapping. Ya, jadi mapping adalah hubungan antara kontrol ya. Jadi ini spesifik mengkontrol dengan aksi yang dihasilkan dari kontrol tersebut. Ya, jadi kalau kita menyebut suatu susunan kontrol itu sebagai memiliki good mapping, artinya apa? Susunan kontrol tersebut itu sesuai dengan apa yang disebut dengan spatial contiguity ataupun temporal contiguity. Ya, spatial contiguity berarti apa? Peletakan kontrolnya itu sesuai dengan urutan dari output ya atau aksi yang dihasilkan akibat kontrol tersebut. Ya, kalau temporal contiguity artinya apa? Peletakan kontrol itu sesuai dengan urutan dari suatu sequence ya atau waktu. Ya, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perbandingan antara sebuah kompor ya dengan beberapa kontrol ya, dengan beberapa kontrol yang ada di bawahnya. Yang kiri ini memiliki poor mapping ya, yang kanan ini good mapping. Khususnya ya mapping di sini terkait dengan spatial contiguity. Yang artinya apa? Ya. Jadi dia ini disebut poor karena kontrolnya ini tidak sesuai dengan outputnya. Ya, outputnya. Kenapa? Karena seharusnya yang ini itu korespon dengan ini, yang ini korespon dengan yang di sini, yang ketiga ini korespon dengan yang kanan atas, lalu yang keempat korespon dengan yang kanan bawah. Hanya saja karena ini tidak layoutnya itu tidak sesuai dengan outputnya, maka akan sangat memungkinkan terjadi banyak kesalahan ya yang berimbas pada bad experience tadi, atau akan terjadi ketidaksuksesan goal of execution ya. Berbeda dengan yang kanan. Yang kanan ini kontrolnya disesuaikan dengan layout tungku apinya ya, layout tungku apinya ya, sehingga secara spasial ya dia itu berhubungan ya. Jadi kontrol di sini merepresentasikan tungku yang di sini, kontrol di sini merepresentasikan yang di kiri atas ya. Lalu kontrol di tengah ini merepresentasikan yang tengah, kontrol yang di kanan atas ini merepresentasikan yang tungku kanan atas. Lalu kontrol yang di kanan bawah ini merepresentasikan tungku yang di kanan bawah. Contoh lain yang masih terkait dengan good mapping, khususnya yang terkait dengan spatial contiguity, adalah terjadi di kursi mobil, ya, khususnya kursi di bagian driver ya, atau pengemudi. Ya, jadi pengemudi di beberapa mobil itu bisa mengatur kemiringan dari sandaran punggungnya ataupun ketinggian dari alas duduknya. Ya, nah biasanya mobil memiliki fitur ini itu dia memiliki dua kontrol. Ya, dua kontrol. Hanya saja ada beberapa kontrol yang itu dia kurang baik. Ya, atau poor mapping. Kenapa? Ya, jadi ketika kita nyetir, kadang-kadang tangan kita itu kalau mau meraih salah satu dari kontrol ini, maka kita secara natural mungkin akan meraih yang depan ya, yang depan. Nah, biasanya kita sulit membedakan apakah yang depan ini akan digunakan untuk yang belakang ataupun dalam artian digunakan untuk memiringkan atau menurunkan sandaran punggung ataupun menurunkan alas duduk. Nah, ini kita tidak tahu ya, maka kadang-kadang kita perlu trial and error atau dengan kata lain groove of execution, yaitu tidak straightforward, tidak lancar ya, sehingga bisa muncul sebuah bad experience. Nah, hal ini diperbaiki dengan yang di tengah ini ya, di tengah. Jadi dibuat kalau yang untuk sandaran punggung itu dia cenderung vertikal, lalu yang alas duduk itu dia cenderung horizontal ya.
Hanya saja di sini kadang-kadang juga tadi ada permasalahan ya, kita ketika nyetir itu susah ya meraih ini ya, meraih button keduanya ya. Selain itu di button yang di sini itu dia tidak terlalu panjang ya, sehingga bisa jadi beberapa orang itu bisa mempersepsikannya dia masih terkait dengan fungsi alas duduk ini, menaikkan alas duduk ya. Hal ini berbeda dengan yang paling kanan ini ya, dia sangat obvious ya, sangat jelas ya bentuknya. Jadi memang didesain dari segi panjang atau perbandingan panjang lebarnya itu sesuai dengan dimensi dari kursinya ya. Jadi yang sandal punggung ini memang vertikal memanjang, lalu peletakannya juga seperti sandaran punggung. Yang alas duduk juga sama ya, sehingga kemungkinan seseorang itu mengalami permasalahan saat goal of execution itu dapat semakin sedikit ya, sehingga kita bisa mengatakan yang paling kanan itu merupakan ya serangkaian kontrol yang memiliki mapping ya, khususnya spatial mapping yang bagus ya. Kalau tadi kita berfokus terhadap spatial mapping, contoh yang membahas mengenai temporal ya, terkait dengan waktu adalah layout dari soft control ya yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Jadi di sini bisa kita lihat mereka menyajikannya itu sesuai dengan urutan waktu ya. Jadi yang pertama itu title slide ya, orang kalau bikin presentasi yang memang title slide dulu, lalu yang kedua adalah title and content, lalu kadang-kadang tengah-tengah ada section header ya. Lalu setelah itu mereka memberikan contoh-contoh layout konten yang secara spesifik ya, yang kemungkinan besar jarang digunakan. Nah, selain mapping, aspek yang lain yang perlu dipertimbangkan oleh seorang desainer yang merancang interaksi adalah constraint. Ya, jadi constraint ini adalah memberikan batasan ya, atau constraint baik itu fisik, logika maksud saya, semantik ataupun cultural. Ya, sehingga ketika orang menggunakan produk atau komputer tersebut, dia dapat melakukan aksi yang sesuai dengan aksi yang memang didesain oleh seorang desainer. Ya, jadi kita mencoba memberikan batasan ya, agar dia tidak melakukan aksi yang di luar dari desain. Ya. Constraint ini mirip dengan terminologi Jepang yang dikenalkan oleh sepertinya Toyota Production System ya, yang disebut sebagai Pokayuki. Ya, nah Pokayuki ini berarti mistake proofing, yang artinya sebuah tools atau mekanisme yang digunakan agar seseorang manusia yang menggunakan alat tersebut itu tidak melakukan aksi yang salah. Ya, aksi yang salah atau aksi yang tidak sesuai dengan desain. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kita mencoba memasukkan ya colokan USB dan colokan HDMI, kira-kira mana yang akan lebih minim kesalahan? Ya, saya yakin yang kedua, ya, yaitu yang HDMI. Kenapa? Ya, karena yang pertama USB itu baik sisi atas atau bawah itu sama kotak. Sehingga kita bisa jadi kebalik ya. Jadi ketika kita masukkan, oh ternyata salah, akhirnya kita harus kembali. Berbeda dengan HDMI, ya HDMI ini ada mekanisme atau bentuk ya, yang dia itu memang dibikin mistake proofing ya, jadi agar tidak melakukan kesalahan. Yang atas ini lebih tebal ya, lebih panjang, yang bawah ini lebih pendek ya, sehingga orang ketika akan masang dia akan melihat ya dulu, oh yang apakah sudah memang yang panjang itu di atas, yang pendek di bawah. Kalau sudah baru dia memasukkan, sehingga orang ketika menjalankan aksinya atau ketika berinteraksi itu minim kesalahan atau execution-nya itu straightforward ya. Ya, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas mengenai affordance, signifier, constraint serta mapping. Ya, oleh karena itu kita hampir selesai membahas mengenai apa yang bisa dilakukan desainer untuk memastikan bahwa proses dari goal of execution itu dapat berjalan dengan baik. Ya, atau proses untuk menerjemahkan goal menjadi aksi itu dapat berjalan dengan baik.
Nah, agar untuk proses yang lainnya, yaitu curve of evaluation itu dapat berjalan baik, maka apa yang bisa kita lakukan yaitu salah satunya adalah memberikan feedback. Ya, apa itu feedback? Jadi, feedback adalah sebuah bentuk informasi yang menunjukkan result of action atau hasil dari aksi atau hasil dari eksekusi, ya. Selain itu, informasi itu juga dapat menunjukkan current state atau kondisi saat ini dari sebuah produk ataupun service ataupun komputer, simple product dan lain sebagainya. Nah, feedback ini ya memungkinkan seorang user untuk melihat efek yang terjadi dari sebuah operasi dan melihat apakah ya produk tersebut bekerja sesuai dengan tujuan atau goal yang dimiliki dari user yang menggunakan produk tersebut. Lalu, jadi sebuah produk ya itu perlu ada feedback. Itu harapannya apa? User itu dapat melakukan langkah selanjutnya atau aksi selanjutnya, atau dia dapat melakukan curve of evaluation selanjutnya secara tepat ya apabila memang diperlukan. Nah, feedbacknya dapat berupa sound, ya, suara, getaran, ataupun beberapa feedback yang bentuk atau bersifat visual. Ya. Ilustrasi dari feedback adalah seperti ini. Jadi ada seorang mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini memiliki sebuah laptop, ya, dan laptopnya ini baterainya mau habis. Ya, oke. Ya, akhirnya dia melakukan curve of execution, ya, dia memiliki goal untuk charge ya laptopnya, ya, lalu dari situ dia akan melakukan aksi yaitu mengambil colokannya, ya, lalu mencolokkannya ke ke female jack ya dari laptopnya. Ya, ketika dia udah terpasang, dia akan melihat sebuah lampu menyala. Ya, lampu menyala. Di sini ada visual feedback yang akan representasikan dalam proses curve of evaluation oleh mahasiswa tadi. Ya, nah, karena dia sudah melihat lampu menyala ini, maka dia akan memutuskan, oh, goal saya itu telah tercapai. Karena apa? Berarti laptop saya sudah di-charge. Ya. Hal ini berbeda ya kalau laptopnya ini tidak, atau mohon maaf, maksudnya colokan chargernya itu tidak ada lampunya. Ya, tidak ada lampunya, sehingga ketika dia bermaksud mengecas, ya, dia selanjutnya akan melakukan aksi, yaitu mencolokkan colokan chargernya ke laptop. Ya, setelah itu dia bingung, ini sudah masuk belum ya? Nah, karena dia nggak tahu, nggak ada indikator visualnya, yang ada feedback yang ada. Nah, tentunya hal ini akan membuat orang itu bisa mengalami bad experience. Dia bilang, gimana ya saya harus melihat apakah laptop saya sudah tercas atau belum. Akhirnya dia harus membuka softwarenya, membuka OS-nya, melihat baterai indikator yang ada di softwarenya dan lain sebagainya. Sehingga step yang dia perlukan itu jauh lebih panjang ya, jika dibandingkan dengan desain sebelumnya yang ada lampunya. Nah, feedback ini tidak hanya visual ya, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, dia bisa berupa sound ataupun getaran. Contoh yang sound itu ada di mouse ya. Jadi kalau mouse itu kita klik, kita tekan, kita akan mendengar suara klik. Oh ya, mouse ini bekerja. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau nggak ada suara kliknya, ini saya sudah mencet belum ya? Kok nggak ada suaranya? Lalu contoh yang lain getaran ya. Jadi kalau kita main game pertama gitu, kita hidupkan ya gamepad kita, itu kadang-kadang dia bergetar. Nah, oh ya, berarti alat ini sudah hidup ya, sudah hidup ada. Oh ya, kita tahu current state-nya itu dia hidup ya, sehingga curve of evaluation kita itu bisa straightforward ya. Nah, feedback ini tidak hanya sebatas di hardware ya, juga ada di, maksudnya hard control juga ada di soft control ya, khususnya di software aplikasi dan lain sebagainya. Contohnya ketika kita menunggu ya, kadang-kadang ada jam pasir. Nah, jam pasir ini menunjukkan bahwa sedang ada proses memikir ya, proses berpikir ya dari komputer yang kita gunakan. Ya, maka kita diminta menunggu. Ya, kalau dia sudah berhenti dari
berhenti berpikir, maka dia akan hilang ya jam pasirnya. Ya kita tahu current state-nya. Ya. Hanya saja terdapat permasalahan. Kalau dia bentuknya jam pasir, ini kita tidak tahu seberapa lama kita harus menunggu. Maka di beberapa program, website itu dia tidak menggunakan jam pasir, tapi dia menggunakan persentase. Sehingga kita bisa tahu, oh sudah berapa persen ya dia melakukan pemrosesan. Sudah berapa persen dia melakukan berpikir ya, softwarenya, laptopnya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, ya, prinsip atau aspek yang harus dipertimbangkan adalah yang disebut sebagai conceptual model. Ya, jadi conceptual model ini adalah apa? Model mental ya, jadi model yang tidak nampak yang ada di kepala manusia mengenai bagaimana sebuah produk itu bekerja. Nah, conceptual model ini ada dua, yaitu conceptual model yang dimiliki oleh seorang desainer ataupun conceptual model yang dimiliki oleh seorang pengguna atau usernya. Nah, produk yang bagus ya itu harus memiliki good conceptual model atau conceptual model yang baik, yang bagus. Yang artinya apa? Jadi user conceptual model itu sama dengan designer conceptual model. Yang artinya lain apa? Yang lebih sederhana. Jadi apa yang dipikirkan oleh seorang user yang mengenai bagaimana produk itu bekerja itu sama dengan apa yang dipikirkan desainer ya ketika merancang produk tersebut. Ya, sehingga dia bisa match ya, atau dengan kata lain apa user itu berpikir dengan sama mirip ya dengan desainernya terkait dengan cara kerja dari sebuah produk ataupun perangkat komputer yang ada. Nah, bagaimana seorang desainer atau engineer itu memastikan bahwa sebuah produk itu atau mereka itu came up with sebuah model yang memiliki konseptual, maksud saya produk yang memiliki konseptual model yang baik, ya tentunya mereka bisa mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ya, jadi sebuah produk kalau dia memiliki affordances yang perceivable yang baik, lalu apabila dia memang affordances-nya itu tidak sempurna, lalu kita berikan signifiers, lalu dia mempertimbangkan prinsip mapping, ada constraint, ada feedback, maka kemungkinan ya sebuah produk tersebut memiliki konseptual model yang baik itu akan meningkat. Ya, hanya saja hal ini tidak cukup. Ya, hal ini tidak cukup. Jadi setelah kita selesai ya dengan sebuah produk, ya seorang desainer atau engineer selesai dengan sebuah produk, dan kita telah mempertimbangkan affordances, signifier, mapping, constraint, feedback tadi, maka kita perlu melakukan pengujian. Ya, nah pengujian ini dinamakan apa? Usability test. Ya, usability test. Tes ini berarti apa? Jadi kita akan meminta beberapa pengguna atau beberapa calon pengguna ya biasanya 5 orang itu untuk menggunakan produk atau perangkat komputer atau sistem yang sedang kita kembangkan. Ya, sehingga kita mencoba mengidentifikasi apakah ada permasalahan terkait dengan penggunaannya. Ya, apakah yang kita pikirkan tadi itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pengguna. Ya, nah nantinya kalau ada beberapa defect atau beberapa hal yang tidak bisa kita identifikasi sebelumnya, harapannya bisa kita perbaiki sehingga produk kita ini bisa menjadi lebih baik, ya lebih baik. Nah, hanya saja memang di kuliah ini kita tidak akan membahas secara detail mengenai usability test, ya jadi usability test ini mungkin sedikit akan disinggung oleh Bu Fitri di pertemuan pasca UTS. Selain itu, teman-teman kalau tertarik juga bisa mengambil mata kuliah pilihan yang memang membahas secara spesifik mengenai usability, yaitu nama mata kuliahnya UX and Usability. Ya. Selain itu ada mata kuliah lain yang terkait dengan interaksi dan antara manusia dan sistem, yaitu KANSE Engineering yang sama-sama mata kuliah pilihan sebesar 3 SKS. Mungkin itu kuliah kita mengenai interaksi ya dalam human system interaction. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah wawasan teman-teman
ya terkait dengan interaksi manusia dan sistem. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan saat sesi sinkron ataupun bisa teman-teman sampaikan melalui email saya di ardianto@mail.ugm.ac.id. Sekian ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.